Nyeri sendi mams bisa merasakannya dari usia trimester 1 bahkan sampai di trimester yang ketiga. Memang area yang merasakan nyeri-nyeri atau nggak enak itu bisa berpindah-pindah. Misalnya di trimester 1 mams lebih merasakan di seluruh tubuh, tapi nanti di trimester yang ketiga biasanya di daerah pinggul, punggung, dan juga di lower back, dan juga di daerah selangkangan. Tapi memang umumnya di trimester 1 itu lebih intens terjadinya dibandingkan nanti di trimester kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon kehamilan, yaitu hormon progesteron salah satunya. Sehingga membuat sendi-sendi atau sambungan antar tulang itu menjadi lebih lunak. Nah, efeknya adalah mams merasakan tubuhnya jadi nggak enak. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik yaitu yang berhubungan dengan ibu hamil. Ibu hamil kok sering nyeri sendi? Nah, apa yang harus dilakukan dan apa penyebabnya? Yang tahu seperti apa, ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Cara gampang, tinggal kalian klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Pada saat mams sedang hamil, akan ada banyak perubahan di tubuh mams, yaitu perubahan fisik maupun psikis. Nah, perubahan fisik yang bisa mams alami dari sejak awal kehamilan adalah biasanya mams merasakan tubuhnya itu jadi lebih nggak enak tuh, badannya jadi kayak remuk, terus pengen tidur, capek bawaannya. Nah, itu adalah salah satu perubahan yang sangat sering mams alami, khususnya mulai dari trimester 1. Tetapi hal ini, yaitu sering nyeri-nyeri sendi atau tubuhnya berasa nggak enak, nah, itu bisa berlangsung bahkan sampai di trimester yang ketiga. Tapi memang umumnya di trimester 1 itu lebih intens terjadinya dibandingkan nanti di trimester kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon kehamilan, yaitu hormon progesteron salah satunya. Sehingga membuat sendi-sendi atau sambungan antar tulang itu menjadi lebih lunak. Nah, efeknya adalah mams merasakan tubuhnya jadi nggak enak tuh. Jadi kayak mau sakit gitu lah. Jadi kayak orang lagi mau pilek gitu kan, tubuhnya kayak nyeri-nyeri sendi gitu, nggak enak. Jadi bawaannya pengen tidur, pengen istirahat. Bagian tubuh yang biasanya merasakan nggak enak paling sering adalah di daerah panggul. Nah, ini biasanya bisa terjadi di trimester 1, kedua, bahkan nanti yang ketiga. Karena di trimester yang ketiga itu bayinya sudah makin besar dan makin berat. Sehingga adanya penekanan tuh di daerah tulang panggul. Sehingga di daerah sendi, tulang panggul itu merasa seperti sakit dan sering tertekan. Selain itu, ada juga daerah yang suka nyeri, yaitu di daerah ankle atau pergelangan kaki, ataupun juga di lutut. Hal ini juga disebabkan gara-gara adanya peningkatan beban atau massa, yaitu pembesaran dari rahim dan juga berat janin yang bertambah. Sehingga pada saat mams jalan atau berdiri, biasanya daerah yang menjadi tumpuan itu yang akan menjadi lebih nyeri atau lebih sakit. Nah, selain itu juga, mams juga bisa nih merasakan nyeri di daerah pinggul ataupun di punggung. Biasanya mams lebih merasakan hal tersebut di trimester yang ketiga. Karena di trimester yang ketiga tadi ya, sudah ada janin yang lebih besar, sehingga postur tubuh mams itu juga biasanya akan ada mengalami perubahan. Nah, itulah yang kita selalu sarankan pada saat mams sedang hamil, agar postur tubuh mams itu tetap tegak, meskipun mau duduk atau berdiri, sehingga dapat menyokong nih tulang-tulang di daerah punggung atau pinggul atau lower back-nya. Nyeri sendi mams bisa merasakannya dari usia trimester 1 bahkan sampai di trimester yang ketiga. Memang area yang merasakan nyeri-nyeri atau nggak enak itu bisa berpindah-pindah. Misalnya di trimester 1 mams lebih merasakan di seluruh tubuh. Tapi nanti di trimester yang ketiga biasanya di daerah pinggul, punggung, dan juga di lower back, dan juga di daerah selangkangan. Nah, untuk membedakan, mams juga penting ya mengetahuinya, karena ada beberapa penyakit juga yang juga bisa bermanifest yang sama, misalnya nyeri-nyeri sendi. Misalnya mams disertai dengan demam. Nah, demam ini sudah merupakan suatu tanda yang tidak normal. Jadi apabila mams merasakan nyeri sendi terus ada demam, atau misalnya batuk, atau pilek, atau gangguan pernapasan lainnya, nah itu sudah merupakan suatu tanda yang tidak normal. Sebaiknya mams harus langsung periksa dirinya ke dokter kandungan.
Nah, apabila Mams merasakan nyeri, Mams jangan langsung mengobati diri Mams dengan obat pereda nyeri. Tapi Mams juga harus memastikan dulu nih penyebab nyerinya itu apa. Karena kalau misalnya penyebab nyerinya adalah adanya infeksi, misalnya virus, nah itu obatnya adalah bukan pereda nyeri, tapi obat yang lainnya. Hal yang bisa Mams lakukan adalah Mams beristirahat dulu. Nah, nanti untuk diobservasi apakah yang Mams rasakan itu keluhannya membaik atau tidak. Tetapi apabila Mams sudah beristirahat, udah makan yang teratur, tetapi masih merasakan nyeri atau bahkan lebih hebat, nah itu Mams juga harus suatu tanda bahaya bahwa Mams harus periksakan dirinya ke dokter. Salah satu cara untuk Mams mengurangi rasa nyeri adalah Mams juga boleh mengkonsumsi obat, misalnya paracetamol, yaitu hal yang paling mudah. Nah, tetapi apabila Mams setelah minum paracetamol tetapi masih merasakan nyeri, bahkan nyerinya bertambah hebat, disertai demam, nah itu berarti itu ada sesuatu tuh penyebabnya, bukan hanya nyeri disebabkan oleh hormon kehamilan. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.